kembali lagi di 811 Show bersama saya Lucia Saharu. Pemirsa, dalam beberapa dekade belakangan ini, kewirausahaan sosial tengah berkembang pesat dalam masyarakat dunia, termasuk Indonesia. Nah, kewirausahaan sosial ini merupakan sebuah konsep baru dalam dunia bisnis yang menitik beratkan pada pemberdayaan masyarakat untuk memecahkan berbagai permasalahan sosial seperti kemiskinan ataupun kerusakan lingkungan dan sebagainya. Dua prinsip utama dalam kewirausahaan sosial ini adalah inovasi sosial yang mengubah sistem yang ada di masyarakat dan individu yang memiliki visi dan kreatif. Nah, output dari kewirausahaan bidang sosial ini bukan hanya pada profit semata, tapi juga pada dampak positifnya bagi masyarakat. Lantas, bagaimana bisa mengembangkan kewirausahaan sosial ini di Indonesia dan apa saja tantangan ketika ingin mengembangkan kewirausahaan sosial ini? Kita akan membahasnya bersama tiga narasumber yang saat ini sudah hadir di studio Metro TV. Sudah ada Badai Widyastuti Prastari sebagai project leader ya dari Danone Young Social Entrepreneur 2014 yang kita singkat DICE ya. Kemudian juga ada Maria Goretti, pemenang DICE 2013, dan Fahrul Agustriwan sebagai pemenang DICE 2014. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Iya, saya ke Ibu Badai terlebih dahulu nih ya. Apa sih yang melatar belakangi Danone untuk memfokus kepada social entrepreneur ini, mengadakan DICE ini? Jadi Danone sendiri sebagai global korporasi, kita punya dual mission. Jadi missionnya adalah misi bisnis dan misi sosial. Misi bisnis seperti korporasi lainnya, tapi kalau misi sosial ini memang salah satu bentuknya adalah bagaimana kita bisa memastikan bahwa melalui DICE ini generasi muda kita juga punya ajang untuk dia menyelesaikan masalah-masalah sosial dengan kreatif dan bukan hanya caring, bukan hanya caringnya bentuknya sharing, tapi dia bisa empowering people untuk akhirnya bisa menyelesaikan masalahnya. Jadi bentuknya akan lebih sustainable dibandingkan kalau hanya sekedar charity. Apa bedanya dengan CSR yang biasanya kita juga ada di perusahaan-perusahaan ya? Oke, jadi beberapa CSR-nya perusahaan ada yang memang sudah jalannya menuju ke social entrepreneur. Tapi ada juga yang masih ya dalam tanda kutip akhirnya terjebak untuk akhirnya bentuknya lebih ke donasi. Nah, kita pengennya bisa bergerak ke arah social entrepreneur karena memang pada dasarnya setiap orang bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, tapi dia butuh bantuan. Nah, disinilah orang-orang yang bergerak di bidang social entrepreneur bisa akhirnya punya andil dalam hal itu. Apa pentingnya menurut Danone dengan social entrepreneur ini kalau dikembangkan? Oke, buat Danone sendiri, balik lagi tadi, ini misi yang kita jalan bareng-bareng nih dalam misi yang sama, baik dari misi bisnis maupun misi sosial. Social entrepreneur ini juga bisa menyelesaikan masalah-masalah yang sosial yang ada. Jadi bahasanya kalau bicara korporasi, tanggung jawab korporasi tidak hanya berhenti di akhir pabriknya, tapi dia juga bisa memastikan bahwa korporasi bisa sustainable. Kalau orang-orang yang terkait dengan korporasi ini itu juga sejahtera bersama lah, Mbak. Bahasanya itu kan sebetulnya ujung-ujungnya kan membangun kesejahteraan bersama supaya bisnisnya bisa lebih sustainable. Oke, nah kita ke Maria ya. Maria sebagai pemenang DICE 2013. Apa yang melatar belakangi Maria ini ikut dalam program DICE ini? Mungkin awalnya kayak saya sama teman-teman itu sebagai anak-anak muda, biasa kalau misalnya ngelihat orang udah tua atau misalnya nggak punya kerjaan itu kayak kita pengen nolong nih, tapi gimana caranya? Males lah kayak gitu. Jadi akhirnya kita ketemu nih berlima satu kelompok itu saya Gloria, Vincent, Ricky, ada Jessica dan ada Verina. Itu kami berenam kami bikin satu kelompok. Terus kami cuma cari-cari aja di internet. Terus pas ngeliat kok ada nih satu desa namanya Desa Cimenyan, dan waktu kita ayo deh kita main ke sana karena namanya lucu. Kenapa nih Cimenyan? Akhirnya kita main ke sana. Ternyata di sana kita ngeliat ada orang yang butuh ditolong. Maka itu dari kami berenam, yuk coba yuk kita tolong mereka. Nah, kebetulan waktu kita sampai kampus, kita lihat ada waktu itu flyer, bentuknya flyer dibagi-bagiin kayak gitu. Wah, kayaknya ini jalannya deh buat nolong itu. Oh, jadi keinginan untuk menolong itu datang sebelum mengikuti program ini. Jadi ke desa itu terlebih dahulu. Iya betul. Jadi tapi itu masih kayak pikiran butuh ditolong. Oh iya tolong aja. Tapi kita nggak tahu nih jalannya. Caranya jadi bagaimana? Jadi kami benar-benar makasih banget buat kayak dari Danone sendiri. Jadi kita bisa ke sana, bisa bantuin mereka gitu. Ya, waktu ikut DICE itu proyeknya apa? Dengan datang ke desa itu proyeknya apa? Oke, jadi proyek di Desa Cimenyannya itu adalah pembudidayaan lele dan pemrosesan lelenya itu sendiri. Jadi di sana kita membantu bapak-bapaknya yang biasanya itu ngarit kalau bahasa Sundanya. Apa ya,
motong-motongin rumput. Iya, nyari rumput buat sapi, buat kambingnya orang-orang. Kita, ayo Pak, daripada Bapak ngurusin kambingnya sapinya orang, Bapak kita kasih ilmu buat mengolah lele. Jadi untuk bapak-bapaknya kami bantu untuk bikin pembudayaan lele, kolam, dan kita bantunya bareng-bareng. Dan untuk ibu-ibunya sendiri yang biasa bantuin bapaknya atau bisa cuma nongkrong di warung-warung, kita bilang, Ibu, daripada Ibu diam, mendingan Ibu ngolah lelenya biar dia punya value added, gitu. Nah, kalau Maria tadi sudah terpakai oleh rasa kasihan ya, dan kemudian ternyata tersalurkan lewat program DICE. Nah, kalau Fahrul bagaimana awalnya? Kalau dari saya dan tim saya, kita juga berlima awalnya. Pada dasarnya kita punya ketertarikan sendiri sama dunia entrepreneurship. Jadi sebelum mengikuti di sini kita sebenarnya belum pernah nyobain bisnis atau pernah ikut lomba bisnis. Nah, pas kita mau coba cari lomba bisnis apa nih yang cocok dan ada DICE ini, terus pas kita baca deskripsinya, ternyata dia bukan sekedar lomba entrepreneurship atau bisnis plan biasa. Karena dia juga menyisipkan masalah sosial di dalamnya, social entrepreneurship. Nah, ketika kita tahu itu, kita semakin tertarik lagi nih dan juga tertantang untuk tidak hanya mencari profit melalui bisnis, tapi juga menyelesaikan masalah sosial di sekitar kita. Dari situ juga dan gak cuma itu, ternyata dari perusahaannya sendiri, Danone sendiri juga memberikan support lebih untuk yuk realisasikan proyeknya. Nah, dari situ kita ikut lomba ini. Gitu. Proyek apa yang membuat Fahrul dan teman-teman ini menjadi pemenang dalam DICE 2014? Nanti akan kita bahas ya setelah jeda pariwara berikut. Pemirsa, kami masih akan kembali sesaat lagi. Didukung oleh buah dan sayur baik untuk si kecil. Pertama di Indonesia, SGM Explore dan Aktif dengan 19 buah dan sayur. Kaya serat dengan Presinutri, formula nutrisi presisi dari SGM. Enak, cobain yuk. gangguan prostat, minum Prostakur. Prostakur melancarkan kencing karena gangguan prostat. Hai, pagi. Aku sukanya sarapan Indomie goreng rendang. Bikin hariku semangat. Cinta banget deh sama aroma rendangnya. Enak bingit. Biar semangat kayak aku, Indomie goreng rendang dulu aja. Mujizat zaitun bagaikan setetes minyak kehidupan di keringnya lahan kulitmu. Revitalisasi dengan ritual perawatan Zaitun Body Care untuk kulit lembut bercahaya yang melegenda. Zaitun Body Care. Hilo Platinum, susu kalsium dengan protein lebih tinggi supaya otot tetap kuat. Tante, umurnya berapa sih? Beda tipis lah. Hilo Platinum, gerak lebih gesit. Menggunakan rice cooker, Ricecom, Maspion. Memasak nasi lebih enak. Cintailah produk-produk Indonesia. Kunjungi dan nikmati menu-menu terbaik dari Michel's Patisserie. Hubungi nomor berikut untuk sub franchise. Apa benar nyamuk takut sama kamu? Bukan takut kepada saya sih, tapi lebih ke alat yang saya temukan. Ada berapa bidan di sana? Saya sendiri, tidak ada di peta. Jadi kalau siapa saja sampai di sana hilang. Psst. Saya punya surau, embrionya sekolahnya di situ. Keinginan anak-anak yang belajar itu sangat kuat. Itu yang harus kita jawab sebenarnya dengan apa yang kita miliki hari ini. Dipersembahkan oleh PT Astra International Tbk. Tingkatkan nilai hidup Anda dengan beragam informasi pilihan. Untuk hidup lebih bernilai, ikuti B-News. Kini hadir tiap Senin hingga Jumat jam 7 malam lewat 25 menit. Dipersembahkan oleh Bank Bukopin. Maison isotonik buat mudik, dibeli. Laku. Maison protein buat habis buka puasa. Laris manis. MyZone buat semua aktivitas Ramadan. Journey Way to Explore setiap Sabtu jam 10 pagi.
didukung oleh lagi di 811 Show dan kita masih berbincang tentang kewirausahaan sosial yang saat ini tengah berkembang pesat di masyarakat dunia maupun termasuk salah satunya adalah di Indonesia. Nah, saya masih kembali ke Fahrul Agustiwan ya sebagai pemenang DAIS 2014. Apa atau proyek apa yang dilakukan sehingga bisa memenangkan DAIS tahun ini? Jadi pada dasarnya proyek kita itu membantu petani belimbing di Depok supaya bisa meningkatkan pendapatan mereka melalui penjualan produk ini. Produk kita itu selai belimbing, cuma bedanya sama selai yang lain, selain unik karena belimbing, dia juga rendah gula, less sugar, sama natural, jadi tanpa pengawet, kayak gitu sih. Idenya kenapa belimbing? Kita pilih belimbing awalnya karena kita tinggal di Depok, kita dari UI kan. Terus kita pikir kira-kira apa nih yang bisa diimprove masalah sosial dari Depok. Terus kita ingat bahwa di Depok, ikon kota Depok itu adalah belimbing. Nah, dari situlah kita pikir apa nih yang kita bisa buat dari belimbing. Terus kita observasi, kita baca-baca mengenai informasi tentang belimbing. Ternyata belimbing punya banyak potensi untuk dikembangkan jadi produk. Dan belimbing Depok sendiri itu pada dasarnya lebih bagus lah, bisa dibilang seperti itu dari belimbing-belimbing lain. Nah, dari situ kita netepin, oke, kita pilih belimbing Depok sebagai fokus proyek kita. Jadi selai belimbing ini juga sebelumnya belum pernah diproduksi oleh para petani di sana? Sebenarnya udah ada produk olahan belimbing, cuma mungkin nggak terlalu terkenal, jadi lebih di lokal-lokal aja. Dan kita pengennya sih produk olahan belimbing jadi semakin populer juga melalui proyek ini. Oke, nah Ibu Bada, ini sebenarnya tiap tahun tema DAIS ini berbeda-beda atau bagaimana? Tema DAIS ini biasanya terkait sama sama bisnis kita di Indonesia. Kalau tahun lalu itu kita empowering youth to empower people. Tahun ini temanya kita bicara tentang how do you want to make a difference. Jadi kita punya 7 tema yang teman-teman bisa pilih. Kalau misalkan salah satunya sustainable agriculture, ada lagi yang fighting obesity, ada lagi yang terkait sama empowering women and children. Nah, 7 tema ini bisa mereka pilih dan mereka bisa cari proyeknya berdasarkan tema yang kita berikan tahun ini. Nah, kriteria penilaiannya seperti apa? Oke, kriteria penilaian ini ada 3 hal yang kita nilai. Pertama dari sisi proposalnya, kedua presentasinya, yang ketiga teamworknya. Yang paling utama adalah kita pengen memastikan bahwa proyek ini bisa sustainable. Karena kalau proyek ini bisa sustainable, maka berarti memang sosial entrepreneur-nya benar-benar jalan ya. Betul. Jadi itu yang utama, sama kreativitinya. Tentu saja. Dan yang patut dibanggakan dari teman-teman sekalian ini adalah baik proposal maupun presentasinya itu dalam bahasa Inggris. Artinya kita punya generasi muda yang memang bagus-bagus kualitasnya dan siaplah untuk menghadapi globalisasi. Nah, syarat pesertanya ini emang hanya khusus mahasiswa saja atau bisa diikuti oleh pekerja misalnya? Oke. Saat ini kita memang fokusnya kepada mahasiswa. Kita juga mintanya yang semester 6, artinya mereka memang udah cukup siap lah, cukup matang untuk akhirnya bisa menjalankan bisnisnya ini. Dan mudah-mudahan kalau semester 6 kan sudah tidak terlalu banyak mata kuliah yang harus diikuti, sehingga mereka bisa fokus ke bisnis ini. Nah, kalau Maria kan sudah 1 tahun ya berjalan berarti bisnis yang digarap. Waktu itu proyeknya apa, Maria? Tadi itu kita lele, proyek kita tuh lele. Jadi latar belakangnya kenapa lele, di situ di Cimenyan dulu sempat dibantu oleh sekelompok mahasiswa juga, cuma ditinggalkan. Jadi kami sebenarnya oke deh kita bantu di sana dalam bentuk lele juga sama, tapi kita janjikan ke mereka kalau kita akan sustain di sana. Jadi kita di sana bapak-bapaknya ini kita kita pelajari, kita kasih pelajaran untuk pembudidayaan lele, dan untuk ibu-ibunya tadi kita kasih ilmu untuk mengolah lele jadi abon. Jadi abon lele, dan nanti kita mau jadi nugget lele, mau jadi kerupuk lele, seperti itu. Berarti ide lele ini kemudian menjadi berbagai produk ini dari Maria dan teman-teman? Iya, betul. Jadi kita ngelihatnya awalnya kalau misalnya lele, bapak-bapaknya cuma budidaya lele, lele itu dijual ternyata harganya sangat murah. Mungkin semua orang di sini tahu. Tapi kalau misalnya kita ubah itu jadi sesuatu yang menarik, jadi suatu olahan yang baru, mungkin itu bisa menambahkan nilainya. Jadi kita beranggapan untuk kita ubah jadi apa nih, dan kita cari-cari juga di internet, diolahnya yang apa nih, lele pantasnya diolah jadi apa. Itu makanya pertama kali kita buatnya abon lele, seperti itu. Nah, abon lele yang membuat juga Maria dan teman-teman ini memenangkan DAIS tahun lalu ya? Iya, betul. Sekarang sudah 1 tahun, apakah masih terus berjalan? Iya, ini si project ini masih berjalan, bantuan juga dari kaderisasi kami, adik-adik kelas kami. Jadi kami sempat waktu itu karena udah mau lulus semua, kita berpikir kita nggak mungkin ninggalin bapak-bapak ini, karena terus terang sebenarnya yang bikin pengen bantu itu adalah waktu kita ketemu sama orang-orangnya dan mereka ngerasa, Neng,
ini beneran membantu sampai kayak gitu. Jadi kayak iya Pak tenang, makanya ayo kita gimana. Akhirnya salah satu di tim saya namanya Gloria, dia CEO dari tim saya. Dia berpikiran oke, kita open volunteer. Kita open volunteer lewat Facebook karena sebelumnya kami ada komunitas, kami blast di komunitas-komunitas kami dan itu hasilnya luar biasa. Yang daftar untuk jadi volunteer kami itu hampir dari Indonesia, dari Aceh sampai Surabaya itu ada yang daftar. Kami juga sampai sangat kaget. Ternyata banyak sekali anak orang-orang muda yang ingin menolong ya. Iya betul, ternyata anak-anak muda itu banyak sekali yang pengen untuk menolong orang tapi nggak tahu caranya. Makanya sekarang ini volunteer kami kebanyakan ada dari Unpar sendiri, dari kampus, lalu ada juga dari kampus-kampus lain di Bandung. Jadi kita ambil yang di Bandung dulu. Kalau Fahrul pengalaman bagaimana, disambut antusias juga oleh para petani di sana? Iya, bisa bilang seperti itu. Dan kita sebenarnya juga nggak dari petaninya aja, kita lebih ke pada awalnya kita lebih approach ke asosiasi petani belimbingnya dulu. Kita dapat bantuan mengenai wawasan, mengenai tentang kondisi petani di sana. Jadi kita lebih tahu bagaimana sih sebenarnya kondisi petani di sana. Terus baru kita observasi langsung ke petani-petaninya. Oke, kita masih akan bahas tentang kewirausahaan sosial ini. Pemirsa, sesaat lagi setelah pariwara kami masih akan kembali. Didukung oleh jalan masih panjang, jangan pernah berhenti. Untuk tumbuhmu, kuatmu, dan semangat belajarmu. The Science of Pro Nutra from New Nutriland Royal. Life starts here. Biarkanlah kelembutan spray California memelukmu, membelaimu, menemani mimpi indahmu. Spray California, selembut sutra. Spesial 2. Saya yang less sugar. Kapal Api Less Sugar, aroma dan rasanya tetap Kapal Api. Kapal Api Less Sugar, jelas lebih enak. Selama lebih dari 34 tahun, Ultraflu telah menjadi merek yang dikenal untuk melawan demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin-bersin. Siapkan selalu Ultraflu, kapan saja dan di mana saja. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Jakarta Fair, ayo ke Jakarta Fair. Ajang arena pameran dan hiburan. Ayo kita pergi ke sana, rekreasi sekaligus berbelanja. Belanja terlengkap di Jakarta Fair. Ayo kita ke Jakarta Fair. Ayo kita ke Jakarta Fair. Kemayoran. Saya dan keluarga besar saya selalu menggunakan produk dalam negeri. Menggunakan rice box Mas Pion. Menyimpan beras lebih rapi dan higienis. Cintailah produk-produk Indonesia. Salam jumpa pemirsa, telah hadir Menteng Park, Mahakarya Agung Sedayu Group di pusat kota Jakarta, Menteng. Kita langsung berada di depan market kawasan Menteng Park. Pada tower apartemen yang kita pasarkan saat ini, Emerald Tower, ini merupakan tower yang terbaik. Jadi kita mempunyai roof garden dan juga lounge. Lobby utamanya Mbak itu terletak di lantai mezanin. Food and Lifestyle Arcade juga ini bisa langsung terlihat dari lobby utamanya. Saya ingin tahu spesifikasinya seperti apa ya Pak? Jadi keunggulannya antara lain seperti private lift, lobby utama kita pakai onyx. Kita koridor apartemen, typical floornya kita pakai marmer, dan dalam unitnya pun pakai marmer. Saniter itu kita pakai kohol dan hand kohol. Masuk wardrobe, kitchen cabinet, kompor, juga tinggi ceiling kita itu 3,1 minimal. Tunggu apa lagi? Segera angkat telepon Anda dan hubungi marketing galeri kami di 021 3192 1000 dan bergabunglah bersama Menteng Park. Nih, semangatmu untuk hari ini? Milk Kuat Energi dengan 10 vitamin dan 4 mineral. Saya Bu. Bagus. Yeay. Masih semangat aja? Kan ada Milk Kuat Energi. Danon. Didukung oleh
Ya, masih di 811 Show dan kita masih membahas tentang kewirausahaan sosial bersama para pemenang dari Danone yang Social Entrepreneur 2013, 2014 dan juga Project Leader dari DICE. Nah, saya ke Fahrul lagi sebagai pemenang DICE 2014 nih, apa saja hadiahnya yang diterima? Untuk hadiah penting ya. Yang pertama, yang pasti diberikan modal sebesar 15 juta buat kita merealisasikan proyek kita. Lalu yang kedua, kita juga dapat beasiswa untuk 9 bulan ke depan. Dan yang terakhir, kita juga dapat learning expedition ke Singapura. Kemarin saya baru dari Singapura dan di sana kita ketemu banyak praktisi bisnis sosial di Singapura yang memberikan banyak feedback lah buat kita. Jadi wawasan kita juga nambah di sana. Jadi menurut Anda program seperti ini tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat tapi juga bagi Anda sendiri ya? Iya, tentu. Bisa dijelaskan bagaimana ini konkretnya? Iya, jadi kalau menurut saya dengan adanya ajang-ajang seperti ini seperti wadah bagi anak-anak muda. Karena kebanyakan anak muda kan punya banyak ide, tapi yang mereka bingung mau nyalurinnya kemana, mau merealisasikannya bagaimana. Nah, dengan adanya ajang seperti ini, jadi kita bisa punya wadah untuk ya menyalurkan ide kita, terus juga mengembangkan ide kita, dan bisa merealisasikan juga nantinya. Jadi menurut saya sangat bermanfaat dan sangat berguna bagi mahasiswa seperti kita. Kita review sedikit waktu pada saat mengikuti program ini, bagaimana prosesnya, seleksinya sampai ke final dan kemudian menjadi pemenang. Ya, jadi awalnya kita mengirimkan proposal awal kita ke Danone. Nah, nanti setahu saya ada 90 proposal awalnya, lalu diseleksi untuk setiap universitas, dan kemudian kita lolos lagi. Dari situ kita presentasi awal ke perusahaan, dan setelah itu baru dipilih 12 besar untuk masuk ke babak final. Dan dari babak final itu akan dipilih 5 pemenang yang semuanya nanti akan diberikan beasiswa dan diberikan modal juga, cuma hanya juara satunya yang nanti akan ke Singapura. Dengan modal yang diberikan ini, Fahrul merasa sudah cukup untuk bisa membantu masyarakat di sana? Iya, dengan modal ini menurut saya ya bisa bilang cukup, dan dari kitanya sih akan berusaha semaksimal mungkin supaya dana yang didapat ini bisa cukup, maksimal. Ya? Dan tidak ada tambahan lagi ya. Iya, ke Ibu Bada sebagai project leader. Kenapa memang nilai 15 juta itu dirasa sudah cukup untuk membangun suatu bisnis begitu? Jadi memang dari awal kalau kita bicara tentang resiko, kita pengen mahasiswa itu punya laboratorium yang tidak terlalu jadi kalau misalkan uangnya terlalu besar, juga khawatirnya juga risikonya terlalu besar. Jadi kita dari evaluasi kita berharap dari 15 juta ini proyeknya bisa manageable lah resikonya buat mereka untuk bisa menjalankan bisnis ini dengan baik. Jadi as a startup lah sebetulnya modalnya ini. Ada pesan mungkin buat Fahrul sebagai pemenang DICE 2014? Pastinya kita berharapnya bahwa bisnisnya ini bisa berjalan sesuai dengan harapan kita, kemudian juga bahwa ini bisa sustainable, karena kalau misalkan sustainable, maka masalah sosial yang pertama kali jadi ide dari teman-teman ini bisa terselesaikan. Harapannya kalau bisnisnya bisa jalan, kan berarti mereka memang akan mendapatkan pendapatan yang akhirnya membuat mereka, saya prefer untuk memang kalau di sini bertanam belimbing dan membuat selai belimbing ini, dibandingkan akhirnya kalau di Depok masalah yang utama menurut mereka akhirnya mereka memilih untuk menjual tanahnya untuk jadi kontraktan dibandingkan bertani belimbing. Jadi akhirnya kembali lagi bahwa masalah sosial ini bisa diselesaikan asalkan bisnis yang dibuat sama teman-teman ini bisa sustainable. Nah, mungkin bagi mereka yang tertarik untuk mengikuti yang social entrepreneur ini ada pesan-pesan khusus? Jadi ini waktunya masih panjang karena kita baru menyelesaikan DICE baru minggu ini ya. Teman-teman pulang dari Singapura. Baru beberapa minggu lalu kita selesai. Tahun depan kita akan mulai lagi bulan Maret untuk mulai submit proposal. Jadi mereka punya waktu sekitar kurang lebih hampir setahun lah untuk menyiapkan proyeknya dan memang melakukan studi banding untuk memastikan bahwa studi-studi untuk memastikan bahwa proyek ini bisa visible dengan ide-ide mereka, sehingga pada saat penjurian pun mereka bisa meyakinkan dewan juri bahwa ini proyek memang bisa menjadi pemenang dan bisa dapat funding ya. Baik, terima kasih Bu Bada Widesus sebagai Project Leader DICE 2014, Maria Goretti pemenang DICE 2013, dan Fahrul pemenang DICE 2014. Sukses terus ya, semoga memang benar-benar target atau tujuan dari DICE ini bisa tercapai, bisa ada kewirausahaan sosial yang terus dibangkitkan ya demi kemajuan Indonesia. Terima kasih semuanya untuk hadir di sini, dan pemirsa, 811 Show masih akan berlanjut saat lagi setelah pariwara.